Ummi matat, ibu saya meninggal. Apa atasaddaqu anha, kalau saya bersedekah apakah pahalanya sampai ya Rasulullah? Rasul menjawab, sampai. Ayu sadaqatu afdal, sedekah apalah yang paling afdal ya Rasulullah? Nabi menjawab, saqyul ma, menyediakan sumur air. Selama berjalan keliling dari Pamekasan tadi ke Sampang, sekarang ke Bangkalan, di tengah-tengah jalan, dalam perjalanan jauh, saya melihat banyak sekali sumur. Tapi bukan sumur wakaf untuk orang tua, sumur untuk sawah. Memang sumur itu kan pengganti irigasi, tapi kalau dia wakafkan sumurnya untuk sumur bor, pondok pesantren, anak-anak sholat subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya, sholat Jumat, mandi, masak, sampai hari kiamat airnya mengalir. Itulah disebut dengan shadaqatun jariyah. Muliakan ibumu. Saya sudah banyak ketemu orang, jauh berjalan banyak dilihat, lama hidup banyak dirasa, ketemu orang macam-macam ceritanya, tapi kebanyakan orang-orang berhasil itu adalah orang yang berbakti kepada ibu. Ayah Pak Ustadz sama juga. Kenapa Ustadz lebih menekankan ibu? Karena kita adalah fotokopi dari ibu kita. Saya dulu waktu tausiah ke Kuala Lumpur, Malaysia, sampai di sana datang orang Malaysia nanya, Ustadz Somad ibunya masih ada? Masih. Sekarang di mana? Di Pekanbaru Riau. Kami mau datang ke sana. Ngapain? Mau ketemu dia. Loh, saya yang ceramah kenapa nyari ibu saya? Kami mau lihat bagaimana dia membesarkan Ustadz. Mereka pun datang rame-rame nanya ibu saya, Ustadz Somad itu gimana kecil? Ya sama kayak bayi yang lain. Makanannya apa? Nasi, susu. Minumannya apa? Mereka tanya-tanya macam-macam. Kalau kita melihat anak kecil di pinggir jalan, umurnya 5 tahun, rambutnya dicat pirang merah kuning kelabu, lipstiknya tebal, make upnya kiri hijau kanan biru, kukunya pakai kutek. Kira-kira anak 5 tahun ini sendiri buat begitu atau ada gurunya? Siapa gurunya? Ngaku semua. Makanya ibu disebut al-madrasatul ula. Ibu adalah sekolah yang pertama. Sebelum ketemu kiai, sebelum TK, sebelum SD, sebelum SMP, sebelum SMA, sebelum pesantren, pendidikan yang pertama adalah ibu. Makanya ketika cerita tentang Nabi yang soleh tapi anaknya durhaka, apa kata Allah? Wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu biizni rabbih. Tanah yang subur akan mengeluarkan tanaman cantik, indah, bunga harum semerbak seperti suburnya tanah di Bangkalan. Dari mana Ustaz tahu tanah di Bangkalan ini subur? Nih bunga-bunga cantik tumbuh indah. Walladzi khabusa la yakhruju illa nakida. Adapun tanah tandus, dia hanya akan mengeluarkan tanaman yang tidak enak dipandang mata. Sepanjang jalan Gurun Sahara, naik kereta api dari Casablanca menuju Rabat, apa yang dilihat? Gurun pasir. Apa yang tumbuh? Kaktus. Dilihat nggak enak, dicium hati-hati hidung bengkak. Kenapa? Durinya tajam. Jadi kalau mau dapat anak yang al-amin, maka ibunya mesti aminah. Tapi jangan gara-gara ini lalu nanti ibu marah-marah, bapak marah-marah ke rumah, pantasan anak kita tidak al-amin karena kau bukan aminah. Oh, akhirnya si ibu juga balas, anak kita tidak al-amin karena kau bukan Abdullah. Lalu kau mau nyari siapa? Aku mau nyari Abdul Somad. Insya Allah ini semuanya adalah aminah, yang amanah membesarkan anak-anaknya. Dan ini semua adalah Abdullah.
ini adalah hamba Allah. Tidak ada satupun dari saudaraku ini yang hamba tuyul. Hamba Allah, hidupnya mengikuti kitab Allah, hidupnya mengikuti sesuai sunnah Rasulullah, dibahagiakan bersama Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyidul Awwalin wal Akhirin, Sayyidul Thaqalain, Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini wal thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim antal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimi. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Habis waktu 30 menit untuk di sini. Sekarang pindah ke sana 30 menit. Mohon izin Kiai, mohon izin Habib, mohon izin Pak Bupati, mohon izin semuanya. Saya sebetulnya lebih senang berdiri di sana. Kenapa? Karena kalau saya berdiri di sana, kameranya ngarah ke saya. Di sana wajah saya putih. Karena lampunya terang. Kalau berdiri di sini, nanti diarahkan kameranya kemari, diupload ke Instagram, semuanya komen, Ustadz sesat mukanya hitam. Pantasan nggak bisa masuk Singapura. Ini adalah anak-anak santri yang berbakti kepada orang tua. Nanti kalau pulang ke rumah muliakan ibu ya. Cium tangannya, peluk tubuhnya, cium keningnya. Kalau sudah kerja punya uang belikan kain yang mahal. Senangkan hatinya. Janji. Jangan ada dusta di antara kita. Kalau kamu mau rezekimu seperti rezeki raja-raja, maka muliakan ibumu seperti raja. Bukan hadis Nabi, dapat saya di grup WhatsApp. Saya banyak ketemu orang kaya-kaya. Ketika saya pergi ke rumahnya, saya lihat lukisan ibunya. Saya diundang haul orang tuanya. Tapi jangan karena ibu dengan ayah engkau tidak berbakti. Engkau berada di dalam hati ibumu, tapi engkau berada dalam akal pikiran ayahmu. Ibumu merenungkan engkau dalam hatinya. Tidurnya tak lelap, makannya tak kenyang, hidupnya tak tenang, memikirkan baju sekolahmu, memikirkan makanmu, memikirkan engkau di pondok pesantren. Mereka menangis di rumah sampai bola matanya sebesar bakso. Pergi ke pesantren, ngelihat kasur anaknya tipis, nangis. Pergi ke pesantren, ngelihat anaknya tidak makan teratur, nangis. Ibu selalu merenungkan anaknya dalam hatinya, tapi bapak memikirkan anaknya dalam akal pikirannya. Betul? Maka kalau hati ibumu masuk ke dalam dirimu, otak akal bapakmu masuk ke dalam dirimu, kau berenung dengan hati ibu, kau berpikir dengan otak ayah,
maka kau orang yang cerdas secara intelektual dan cerdas secara spiritual. Inilah kesempurnaan kasih sayang ayah dan ibu. Contohnya adalah santri-santri yang ada di Darul Hasan, insyaallah. Amin ya rabbal. Mau hadrah nasyid ada, mau grup solawatan ada. Ustaz taunya dari mana? Saya dari tadi di atas menikmati lagu-lagu hadrah. Jadi kalau ada yang nikah, walimah, khitan, tunangan, khitbah, maka undanglah adik-adik kita. Bagaimana adik-adik? Siap? Mereka udah siap. Tapi saya udah nikah Pak Ustaz. Nikah lagi. Saya sebetulnya mau ngetes aja, kira-kira ibu marah atau enggak. Ternyata mereka enggak marah. Berarti situ ini adalah ibu-ibu yang insya Allah anak-anaknya menjadi pemimpin masa depan. Subhanul yaum, anak muda hari ini rijalul ghad, mereka yang akan jadi pemimpin masa depan. Kalau di belakang saya ini ada anak kelas 1 sanawiyah, kelas 1 SMP, SMP 3 tahun, betul? SMA 3 tahun, betul? Kuliah 4 tahun, betul? 2022 dia kelas 1 SMP, 2032 dia sudah selesai S1 insyaallah. Amin. Selesai S1 dia akan ikut tes CPNS. Selesai S1 dia akan ikut tes pegawai negeri. Selesai S1 dia akan ikut tes polisi, tentara, angkatan laut, angkatan udara. Mereka yang akan menjadi pemimpin negeri ini. Amin. Adapun saya, kita yang sudah usia senja, seperti tanaman yang awalnya hijau, setelah itu menguning, setelah itu layu, setelah itu mati. Saya ini agak-agak hijau, hampir-hampir kuning lah dikit. Setelah itu akan layu dan mati. Jadi kalau ada orang bertanya, Ustaz Somad ceramah jadwalnya jangan terlalu banyak, nanti kalau Ustaz mati mendadak gimana? Aku tidak khawatir. Kenapa? Karena anak-anak muda dari Pulau Madura akan melanjutkan tongkat estafet perjuangan. Siap membela la ilaha illallah, siap membela NKRI, siap jaga persatuan, siap menyambut tongkat estafet masa depan. Takbir. Takbir itu untuk ngusir setan. Mana tahu ada yang udah mulai ngantuk-ngantuk. Kok ustadznya tiba-tiba jadi dua ya? Jadi untuk ngusirnya itu takbir. Makanya nanti kalau sholat Jumat ada jamaah yang ngantuk di sebelah, itu takbir. Allahu Akbar. Mana dalilnya? Mana dalilnya bahwa takbir bisa ngusir setan, Pak Ustaz? Hadisnya sahih. Lihat dalam Sahih Al-Bukhari, ketika azan dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka saat azan dikumandangkan, setan lari terbirit-birit sampai terkentut-kentut. Begitu bunyi hadisnya, wa alaihi duratun, sampai terkentut ketika azan dikumandangkan. Jadi kalau ada orang yang ngantuk saat pengajian atau dia kerasukan setan, ada orang kerasukan ketika dibacakan ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul la ta'khudhuhu sinatun lahu ma fis samawati. Dia bukan takut, malah ketawa. Maka salah satu adalah diazankan di telinga sebelah kanan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka insya Allah dia akan sadar. Dua kemungkinan, sadar karena azannya atau sadar karena kaget terkejut saking kuat suaranya. Tapi sekarang banyak anak-anak muda yang azannya mengkhawatirkan. Allahu Akbar. Dia yang azan, kita yang ragu. Ini kira-kira sampai ujung apa enggak? Kita khawatir jangan-jangan pas hayya 'alas shalah innalillah.
Itu tidak terjadi di Bangkalan, amin. Itu tidak terjadi di Pulau Madura, amin. Itu hanya terjadi di planet Mars dan pesawat UFO. Allahu Akbar.